أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Al-Khansah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinantikan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan malam yang diburu oleh manusia terbaik di alam semesta, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah i'tikaf sampai sebulan penuh gara-gara ingin mencari Lailatul Qadar, ya. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu i'tikaf di 10 malam pertama, kemudian Jibril mengatakan, yang kau cari di depanmu, innalladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari di depanmu. Maka akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan i'tikafnya sampai 10 hari kedua. Ternyata Jibril datang lagi menyampaikan, yang kau cari di depan, kau belum mendapatkannya. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf 10 malam yang ketiga. Pernah 1 tahun seperti itu, sampai Rasulullah SAW i'tikaf sebulan penuh dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dan akhirnya menetap bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam yang terakhir. Maka para sahabat ikut i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Lailatul Qadar. Demikian juga sebagian istri-istri Nabi ikut i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah mencari Lailatul Qadar merupakan kegiatan kaum muslimin tahunan. Dan jadilah i'tikaf merupakan sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap tahun, ritual tahunan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Hal ini wajar karena Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus, ya, dalam Al-Qur'an yang disebut dengan surat Al-Qadar, yang khusus menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Khusus menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan ini cukup bagi kita untuk meyakini bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, ya. Oleh karenanya setiap muslim harus memiliki persiapan untuk menuju malam tersebut. Barang siapa yang cuek, yang tidak peduli, ya, yang menganggap hal sepele sehingga dia terhalang dari keutamaan malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sungguhnya bulan Ramadan telah hadir kepada kalian, yaitu siap-siaplah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurimaha faqad hurima al khaira kullahu." Siapa yang terhalangi dari keutamaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Wala yuhramaha illa mahrum, dan tidaklah terhalangi dari keutamaan malam Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar sejatinya benar-benar terhalangi. Itu benar-benar orang yang merugi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian kita akan bahas juga tentang kiat-kiat bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang tafsir surat Al-Qadar, karena ini adalah surat yang paling tegas dan jelas menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar. Tolong diperhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta
matla'il fajr. Baik, kita akan bahas pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya kami telah menurunkannya. Kata Allah sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini adalah surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Sebelumnya adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Dan setelahnya surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, ya. Surat Al-Alaq maksudnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu," kami telah menurunkannya. Di sini nya seharusnya biasanya kata ganti kembali kepada kata yang zahir sebelumnya, ya. Ya, misalnya datang Muhammad, lalu dia misalnya, lalu dia, ya. Dia ini kembali kepada Muhammad, tapi Muhammad disebutkan terlebih dahulu. Ini seperti bahasa Indonesia. Kalau tiba-tiba kita bilang datang dia, dia siapa? Orang bertanya, siapa dia tersebut? Tidak jelas. Tapi kalau ada kata sebelumnya datang Muhammad, lalu dia masuk masjid, ya. Kita tahu dia itu kembali kepada Muhammad. Ya, dia itu namanya kata ganti, dhamir dalam bahasa Arab. Muhammad namanya kata zahir yang jelas, ya. Nah, di sini Allah langsung menjadikan kata ganti. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini siapa? Ya. Maksudnya jelas Al-Qur'an. Ini maksudnya Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Meskipun tidak pernah disebut sebelumnya, namun kaum muslimin tahu yang dimaksud adalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an selalu dalam hati mereka. Artinya mereka mengagungkan Al-Qur'an sehingga tidak perlu disebutkan sebelumnya kata zahirnya, sudah diketahui maksudnya adalah Al-Qur'an. Apalagi diisyaratkan sebelumnya, hu ini sebagian ulama mengatakan kembali kepada atau nya ini kembali kepada surat Al-Alaq, ya. Karena surat Al-Alaq adalah bercerita tentang ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun kepada Nabi ketika Nabi di Gua Hira, ya. Maka seakan-akan ini adalah mengisyaratkan kepada surat sebelumnya. Padahal kalau kita lihat secara urutan, ya, surat Al-Bayyinah lebih panjang daripada surat Al-Qadar. Seharusnya surat Al-Alaq, surat Al-Bayyinah baru surat Al-Qadar, karena semakin ke bawah Al-Qur'an semakin sedikit ayat-ayatnya. Surat Al-Qadar ayat-ayatnya lebih sedikit, ya, tetapi dia langsung diletakkan di bawah surat Al-Alaq untuk mengisyaratkan bahwasanya inna anzalnahu, sungguhnya kami telah menurunkannya itu kepada surat Al-Alaq. Itu ayat-ayat yang kami turunkan ketika Nabi di Gua Hira, itu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, ya. Al-Qadar kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Apa sebab penamaan Lailatul Qadar? Maka ada 3 makna yang disebut oleh para ulama tentang makna Lailatul Qadar, ya. Yang pertama, Al-Qadar sama dengan Asy-Syaraf, yaitu mulia. Sehingga Lailatul Qadar disebut malam yang mulia. Kemuliaannya sangat banyak, ya. Sangat banyak di antaranya lebih baik daripada 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Ini diantaranya, ya. Kemudian malam tersebut dipilih untuk diturunkan Al-Quran.
ya. Dan banyak keutamaan Lailatul Qadar. Maka disebut dengan malam yang mulia. Siapa yang beribadah di malam itu menjadi mulia. Beribadah di malam itu, di malam tersebut menjadi mulia. Kemudian banyak ibadah di malam tersebut mudah diterima. Ketaatan di malam tersebut lebih mulia daripada ketaatan di malam-malam yang lain, ya. Maka disebut dengan Lailatul Qadar, ay Lailatun Dzatus Syaraf, yaitu malam yang memiliki kemuliaan. Karena Al-Qadar secara bahasa Arab artinya mulia. Ini di antara salah satu makna Lailatul Qadar. Makna yang kedua, Al-Qadar, ya ini dengan sukun Al-Qadru, ya. Sama dengan fathah Al-Qadar. Ya, sama dengan takdir, maknanya adalah takdir. Karena di malam Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir sanawi, disebut dengan takdir sanawi. Itu takdir tahunan. Sebagaimana isyaratkan dalam surat Ad-Dukhan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Kemudian kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam tersebut diputuskan perkara yang bijak, maksudnya takdir tahunan. Apa maksudnya takdir tahunan? Takdir tahunan maksudnya yaitu Allah mengambil data dari Lauhil Mahfuz, karena Lauhil Mahfuz adalah mencatat takdir seluruh sampai hari kiamat. Ketika pertama kali Allah ciptakan pena, awwalu ma khalaqallahul qalam, ketika Allah menciptakan pena, Allah berkata, "Uktub, wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ini takdir menyeluruh tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan manusia dan alam semesta, ya, Allah catat dulu takdir tersebut di Lauhil Mahfuz. Nah, isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak tahu, para malaikat tidak tahu. Terkadang Allah memberitahu kepada sebagian malaikatnya, terkadang Allah memberitahu kepada sebagian nabinya, sebagian saja, tidak seluruhnya. Nah, di antara pemberitahuan Allah adalah setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah memberi kabar kepada para malaikat dengan takdir tahunan. Apa yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Yang data itu diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Tentu ini ada hikmah Allah menghendaki demikian, tapi intinya Allah mengagungkan malam tersebut sehingga malam tersebut Allah kabarkan kepada malaikat apa yang akan terjadi sampai selama setahun sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya, yang data tersebut diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya Lailatul Qadar disebut dengan Al-Qadar karena pada malam tersebut ada malam takdir tahunan, takdir sanawi. Takdir macam-macam, ada takdir umri. Takdir umri itu takdir umur seumur seorang yang tatkala seorang dijanin, masih dalam janin, maka fayursalu ilaihi malak, Allah kirimkan malaikat kepadanya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, disuruh catat rizkinya, ajalnya, umurnya, di surga atau neraka. Itu namanya takdir berkaitan dengan umur seumur-umur orang janin tersebut. Ini salah satu bentuk takdir. Yang itu juga salah satu bentuknya adalah takdir tahunan yang datanya diambil dari Lauhil Mahfuz. Baik. Penamaan yang ketiga, Al-Qadar artinya ad-dayyiq atau ad-dhiq, sempit. Dan ini banyak dalam Al-Quran, perkataan Al-Qadar maksudnya sempit. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun jika manusia kami sempitkan rezekinya, kami uji, faqadara alaihi rizqahu, qadara yaitu kami sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Contoh lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kata Allah, sungguh Allah telah
melampangkan rizki kepada sebagian yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kembali lagi, al-qadar maknanya sempit. Contoh lagi kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, orang yang rezekinya lapang maka berinfaklah dari kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, wa man qudira, disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Contoh lagi, al-qadar artinya sempit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tatkala Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus marah ya karena mereka tidak beriman. Fa dhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah sempitkan urusannya sehingga akhirnya dia ditelan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumat, akhirnya dia pun berdoa kepada Allah di dalam kegelapan, itu dalam perut ikan paus, dalam kegelapan malam dan kegelapan laut, mengakui kesalahannya. Tapi maksud saya ingin menyampaikan secara bahasa al-qadar juga artinya adalah sempit. Nah, apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Disebut oleh para ulama karena malaikat banyak turun. Banyak turun di malam tersebut. Sehingga ya terasa sesak. Sesak dan sempit. Malaikat turun banyak, ya. Tanazzalul malaikatu warruh, sebagaimana di dalam ayat selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat semua turun, termasuk Jibril juga turun, ya, pada malam tersebut. Inilah makna dari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, ya. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadar. Ini maksudnya apa? Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat masyhur dari para kalangan salaf. Pertama dari pendapat Ibnu Abbas, maksudnya kami menurunkan Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kami turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia seluruhnya di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pertama Ibnu Abbas mengatakan yaitu Al-Quran yang tercatat di Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah awal turun Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan ini pendapat dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Yang benar, dua pendapat ini tidak bertentangan, dua-duanya benar. Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz, semuanya. Ya. Taurat, Zabur, Injil, semua tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Dan Allah berbicara dengan itu sesuai dengan Allah kehendaki. Tapi sebelum Allah berbicara dengan Al-Quran, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, Allah tulis semua di Lauhil Mahfuz, karena semua yang akan terjadi semua dicatat, apa yang Allah akan lakukan, apa yang Allah akan bicarakan, apa yang Allah tetapkan, semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ya, langit dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun Asy-Sya'bi dia mengatakan maksudnya adalah awal turun Al-Quran Lailatul Qadar, maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu terjadi di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ini dua pendapat tidak bertentangan, dua-duanya di malam Lailatul Qadar, ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar?
Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ya. Dan ini adalah metode dalam bahasa Arab untuk menunjukkan agungnya sesuatu dengan pertanyaan, tahukah engkau apa itu? Ini uslub metode bahasa Arab. Orang Arab mengerti. Pertanyaan itu maksudnya untuk pengagungan. Dan ini Allah gunakan metode ini karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Allah gunakan metode ini dalam beberapa perkara ketika Allah ingin mengagungkan suatu perkara. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Ketika Allah ingin menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, itu hari pembalasan, bukan hari yang ringan, hari yang besar, hari yang mengerikan. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Contoh juga ketika Allah ingin menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, kata Allah, "Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah." Al-haqqah, yaitu salah satu nama hari kiamat. Al-haqqah itu hari yang pasti terjadi. Al-haqqah, yang hak pasti terjadi. Al-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah engkau hari yang pasti terjadi tersebut? Ya. Contoh juga Allah berfirman, Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah itu salah satu nama hari kiamat, yaitu hari yang sangat dahsyat yang mengetuk hati manusia, membuat mereka ketakutan. Qara'al qulub, yaitu mengetuk, menghantam hati manusia. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Tahukah engkau al-qari'ah? Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Ini metode, uslub, metode dalam bahasa Arab untuk menjelaskan tentang dahsyatnya sesuatu. Dan ini Allah sampaikan juga dalam Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Yang menunjukkan malam tersebut malam yang sangat dahsyat. Ya. Allah jelaskan di antara keistimewaan malam tersebut. Dalam ayat ini seluruh menjelaskan tentang keistimewaan malam tersebut. Keistimewaan pertama tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah pilihkan malam tersebut sebagai malam untuk turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak turun di sembarang waktu. Dia berkaitan dengan semua yang spesial, yang terbaik. Ya, Al-Qur'an berkaitan dengan semua yang terbaik. Contoh Al-Qur'an dialah firman Allah, dialah kalam yang terbaik, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun melalui malaikat yang terbaik, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang mendengar dari Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an tersebut turun kepada nabi yang terbaik, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an tersebut turun di bulan yang terbaik, yaitu Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an tersebut turun di kota terbaik, kota Mekah, yang Nabi pernah berkata, "Innaki la ahabbu ardillahi ila Allah." Engkau adalah kota yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, kota Mekah. Ya, tetapi Nabi harus pergi karena diusir oleh penduduk kota Mekah. Tapi kota yang terbaik adalah kota Mekah. Kemudian diturunkan di malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Maka ketika malam tersebut dipilih sebagai malam untuk diturunkannya Lailatul Qadar, maka diturunkannya Al-Qur'an, maka itu menunjukkan malam yang terbaik. Itu menunjukkan malam yang terbaik. Kemudian yang kedua, keterbaikan yang kedua menjadikan Al-Qur'an adalah malam yang dahsyat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik, ya. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah menggunakan lafal khairun, lebih baik. Lebih baik yang seberapa? Wallahu alam bisawab. Ya, karena 1000 bulan itu gambaran yang luar biasa. Kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Artinya apa? Siapa yang beramal di malam tersebut? Maksudnya siapa yang beramal di malam tersebut lebih baik dari beramal 1000 bulan. Nah, ini adalah optimalisasi umur luar biasa. Umur kita hanya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik, hanya sedikit umur umatku yang melebihi 70. Nah, di antara bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya umat Muhammad sedikit bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang ada di antara mereka ratusan tahun, mungkin sampai 1000 tahun, ya.
Kita umur 60, 70 kemudian selesai. Padahal kita butuh amal soleh yang banyak. Yang Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ada solusi bagi umat Islam agar bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya, ya. Yang Rasulullah SAW berkata, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini umat yang belakangan tapi yang paling duluan masuk surga, kata Nabi. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita yang paling terakhir muncul tapi kita duluan masuk surga, di antaranya karena amal umat Muhammad lebih banyak. Di antara hal yang menjadikan amal mereka menjadi banyak, Allah kasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa yang beramal di situ, maka seperti beramal 1000 bulan atau lebih baik. Dan 1000 bulan 83 tahun lebih, sekitar 84 tahun. Taruhlah 84 tahun. Ya, taruh 84 tahun. Maka barang siapa yang setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka luar biasa. Bayangkan kalau dia 10 tahun dapat setiap tahun dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun. Berarti dia telah men-save 840 tahun. Kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar berarti 84 tahun sampai 10 tahun 840 tahun atau 830 tahun. Luar biasa. Siapa yang bisa ibadah 830 tahun? Enggak kuat. Tapi dengan karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk bisa meraih keistimewaan tersebut. Nah, makanya saya ingin ngajak hitung-hitungan meskipun tidak seperti ini, tapi ini sekedar untuk hitung-hitungan. Jadi kalau kita taruhlah malam Lailatul Qadar 10 jam. Taruhlah 10 jam. Sekarang kalau di Jakarta azan maghrib 6, jam 6, kemudian azan subuh jam 4.30. Kira-kira 10,5 jam. Taruhlah kita bulatkan 10 jam. Kemudian nilainya lebih baik atau sama dengan taruhlah 83 tahun. Ya. Berarti 1 jam kurang lebih bernilai 8,3 tahun ibadah. 8,3 tahun ibadah, ya. Coba dihitung, berarti 1 menit berapa coba? 8,3 tahun bagi 60 coba. Coba dihitung matematika, saya juga belum hitung, ya. Saya belum hitung juga. Sekarang saya mau hitung biar jelas kita tahu, ya. 8,3 bagi 60 sama dengan 0,138 kali 365. 50 hari perhatikannya. Jadi 1 menit kurang lebih 50 hari. Tapi kalau 1 detik berarti 1 detik bagi aja 50 hari bagi 60, ya. Hitung lagi kita. Tidak apa-apa, ya. Bagi 60 sama dengan 0,841 hari kali atau ya kurang, berarti hampir kurang, tidak sampai sehari, ya. Coba kali 24 sama dengan 20 jam. 1 detik bernilai kurang lebih 20 jam. Ini matematika sederhana untuk kita semangat, ya. Maksud saya, mungkin saya salah hitung, coba nanti dicek lagi. Tapi ini sederhana agar kita semangat bahwasanya 1 detik yang kita lewatkan itu kalau kita baca Al-Quran seperti kita baca 20 jam.